Salam jumpa teman-teman. Saya Heru dan di sebelah saya ini Eko, profesor. Mungkin. Ya, kalau saya provokator. Ting sama Teng. Ting sama Teng. Kok gue tuh jadi inget waktu zaman internet awal dulu. Iya. Gue tuh tahun 95 kan udah mulai jualan internet. Kebetulan tahun menjelang 2000 tuh gue bikin satu gerakan yang kita sosialisasi internet lewat beberapa program tuh Sekolah 2000, Roadshow dan sebagainya. Gerakan apa tuh? Gerakan ya bagi memperkenalkan internet, mengedukasi. Okay. Oh, waktu itu orang nggak ngerti internet itu apa. Nah itu masalahnya, ya kan? Iya. Sampai muncul internet tuh manfaat sama mudaratnya gedean mana sih? Waktu itu loh ya. Kalau sekarang ya nggak relevan lagi lah. Iya. Nah gini, di setiap momen kita semua, termasuk lu juga pernah ikut kan? Bahwa ke depan dalam tempo 10-20 tahun lagi banyak manusia akan berubah cara kerja, cara ya kayak kita sebelum internet sama sekarang. Iya. Cara belajar dan sebagainya. Nah, ke depan ini ada AI. Cuman dalam tempo 5-10 tahun lagi ini udah gila nih. Karena yang digeser bukan cuma cara kerja, cara mikir ini. Iya, betul. Iya toh? Nah, menurut lu gimana tuh? Iya. Cara mikir, orang yang nggak biasa mikir jadi bagus. Orang yang malas mikir, kan katanya orang lu malas mikir lo gitu kan. Ya udah suruh AI aja gitu. Oh gitu ya. Okay. Iya. Nggak, jadi tapi gimana ininya? Pemaparan ilmiahnya? Saya masih ingat dulu. Saya itu ngambil AI S2 saya pertama dulu itu tahun 93. Oke. Ya, 93. Teorinya udah ada waktu itu. Ketemu sama profesornya AI di Amerika, di MIT namanya Marvin Minsky. Oke. Dia pakai pendekatan AI dari berbagai model lah, dari hitung-hitungan matematika rumit sampai filsafat sampai psikologi. Oke. Saya tanya di kelasnya, kabarnya dia ateis dulu itu. Ya, jadi ditanya, Prof, apa? Ini ujungnya nanti emang kamu mau bikin manusia katanya. Saya tanya dia, bener nggak? Iya. Dia bilang kaget, dia bilang enggak. Loh terus saya mau bikin sesuatu yang lebih pintar dari manusia. Itu tahun 93. Oke. Dia bilang sesuatu yang lebih pintar dari manusia. Nggak terima dong, kita kan orang Asia. Dibilangin sama orang ateis kayak gitu kan. Maksudmu apa lebih pintar dari manusia? Langsung dia tanya saya, kok apa? 11 pangkat 22 berapa? Ya, saya perlu ngitung dong pakai kalkulator tuh kan. Manusia lambat gak bisa ngitung gitu. Masa kalkulator lebih cepat dari ente katanya gitu. Terus dia nanya lagi, ya Perang Dunia dimulai tanggal berapa, tahun berapa? Lupa saya bilang, nah masa memori lebih ingat daripada manusia? Nah itu maksud saya, dia bilang. Manusia tuh punya banyak keterbatasan. Nginget terbatas. Ngitung kalau yang mudah-mudah gampang, yang susah-susah terbatas. Nah, saya mau bikin sistem yang lebih cerdas dari manusia. Dari omongan lu, berarti kan AI itu punya satu daya bantu buat manusia. Harusnya kan? Nah, itu. Jadi sekarang nih yang ribut kan ada disrupsi, ada nggak ngerti gua. Kenapa itu yang lebih menonjol? Oke. Ini ke filsafat dulu. Oke. AI teknologi, sepakat? Oke. Manusia membuat teknologi karena manusia sadar dia punya keterbatasan. Oke. Ya dong? Iya. Dia punya keterbatasan ngitung, cepet nggak bisa. Punya keterbatasan ngapal yang rumit-rumit. Punya keterbatasan mengolah data yang kompleks. Ya. Dia perlu alat kan? Dia ciptain teknologi. Ya. Jadi bodoh kalau manusia menciptakan teknologi untuk menggantikan dia, bukan, itu bodoh namanya. Iya. Tapi menciptakan sesuatu untuk mengatasi persoalan manusia. Sama internet dulu apa coba? Oh, internet kan teknologi. Alat. Iya, nah, dulu kan. Soal alat dulu tuh waktu di awal-awal gua melakukan edukasi. Selalu muncul pada waktu itu loh ya, di bawah tahun 2000. Internet tuh banyakan manfaat apa mudaratnya. Artinya gini Mas, setelah pertanyaan tuh muncul mungkin di sesi yang ketiga atau keempat baru gue bisa bilang itu pisau.
Betul. Gua paling males kalau ada seminar pertanyaan dari audiens itu. Itu artinya dia belum tuntas sama dengan dirinya tuh. Kan gini sederhana aja. Orang kreatif tambah internet, kreatifannya makin menggila-gila. Harusnya. Ya. Orang dermawan, tambah internet makin dermawan loh. Cuman kalau orang yang sehari-hari tukang fitnah, tambah internet, fitnahnya ya TSM. Terstruktur, sistematis, masif. Hobinya fitnah. Tiap hari tukang nyuri, ya kan? Tiap hari tukang nyuri, tambah internet, nyurinya juga makin menggila. Pakai carding loh. Karena bagi kartu dia, kredit. karena bagi dia gini. Kan kalau bagi orang baik-baik bilangnya gini, saya pengen ngajar tapi kok cuman orang dikit yang dengar, saya pengen orang banyak yang dengar. Itu kan masalah dia. Dia ciptakan teknologi, jadi orang banyak yang dengar. Orang jahat kan mikirnya juga gitu. Saya pengen berbuat kejahatan, pengen nipu, kok capek ya satu-satu ya. Bisa nggak sekaligus banyak? Ngerti ya? Jadi bukan teknologinya kayak kamu bilang tadi, pisau. Ya orang yang make. Sebab kalau begitu saya bilang aja sama ibu-ibu, ibu-ibu di dapur jangan ada pisau ya. Sebelum berangkat ke sini tadi gue sempat nonton satu diskusi ngupas tentang brain rot. Ya. Sampai gue mikir gini, ini ada diskusi ini ngarahinnya kok cenderung nyalahin teknologinya ya. Iya. Bener nggak? Iya. Coba. Iya. Manusia tuh, kalau saya bisa selesaikan dengan cara saya sendiri, saya nggak butuh teknologi. Tapi ada satu titik saya butuh teknologi, baru saya ambil. Misalnya, lo pengen nembak cewek, kan lo deketin cewek kan? Oh iya. Ajak nonton bioskop dari supaya Iya dong. Iya dong. Ke bioskop di dalam kan? Iya. Kenapa nggak nonton Netflix aja sih? Ngerti nggak? Karena mana kita lebih kebutuhannya tuh apa? Bareng, ngantre bareng. Makanya gue bilang nggak semua orang benci ngantre. Orang pacaran seneng ngantre bro. Orang IT ngapain lo ngantre? Beli aja dari rumah. Kehilangan saya kesempatan. Nah, brain rot tuh gini maksudnya. Kita ini bekerja berdasarkan memori dan kecerdasan. Memori kita makin banyak, Anda bisa mengolah lebih banyak. Nah, masalahnya sekarang kita malas mengumpulkan memori bro. Anggap aja apa? Memori adanya di AI dah. Ya kan? Jadi kalau saya bilang kalau zaman kita kan ibu kota kabupaten ibu kota provinsi kita hafal, benar ya? Jadi sekarang kalau saya tanya, mau ke mana? Mau ke Palembang. Langsung kepala saya Sumatera Selatan. Benar enggak? Tapi anak-anak yang enggak pernah membuat jembatan itu di otaknya, saya bisa punya Sumatera Selatan adalah Palembang ibu kotanya, itu karena sudah terbentuk jembatan di saya. Iya. Ketika jembatan itu tidak ada, kan saya dapatnya dari AI. Bukan Sumatera Selatan apa ya? Palembang ya udah. Jembatannya di AI bukan di saya. Artinya gini, sebetulnya kita malah bisa memanfaatkan AI untuk pekerjaan atau kegiatan yang otak kita berkembang kalau otak kita di-trigger. Dengan pertanyaan, dengan hafalan, dengan pemahaman, dengan pemahaman. Kan? Kayak sekarang kita ngelihat kan, ini kenapa di belakang kita warna hijau, padahal kelihatannya nggak hijau. Oh, ini green screen supaya bisa diubah. Ini green screen supaya bisa diubah. Itu kan masuk otak kita membuat jembatan-jembatan. Otak tuh makin banyak jembatannya, neuron-neuron itu, semakin pintar kita. Tapi kalau kita males menyambung-nyambung itu, serahkan semua, yang pintar sananya. Jadi kita ini mengembangkan otaknya AI tapi nggak menggunakan otak sendiri. Nah, jadi menurut gue mungkin ada dasar-dasar filosofis yang harus disosialisasikan kepada publik, kepada masyarakat gitu. Bagaimana menyikapi AI ini, bagaimana menyikapi kehadiran AI ini gitu. Betul. Ini kisah nyata nih. Iya, lu ketawa duluan. Anak ketiga saya tuh orangnya sangat pendiam dulu, senengnya sama komputer. Semua belajar dari komputer. Rumah bapak ibuku sama rumah aku kan nempel. Jadi hampir tiap hari bapak ibuku tuh datang ke tempatku, ketemu cucu-cucu, ngobrol dan lain sebagainya. Oke. Kita baru tahu waktu anakku itu usianya udah 7 tahunan gitu. Dia nanya sama istriku. Eyang itu apa ya? Eyang itu apa, siapa eyang ya? Terus eyangnya mama siapa? Eyangnya papa siapa? Kenapa? Sampai nanya ke saya, ayah ibu saya siapa?
Padahal ayah ibu saya tiap hari ketemu dia. Tahu nggak di pikiran dia apa? Dia kira itu tetangga kita katanya. Dikira, oh ini kok kayak tetangganya akrab banget ya. Tiap hari datang, ya kan? Padahal tuh eyangnya dia. Bentar. Salah guanya atau salah dia dalam memahami. Bagi dia nih kayak so akrab banget di tetangga. Orang kakek nenek lu gimana gak akrab? Nah, kata-kata eyang, kakek nenek, ayahnya ibu itu terbentuk di sini. Gitu. Itulah istilahnya satu peran kognitif awal. Iya. Yang mesti disosialisasikan kepada publik. Iya. Coba lihat sekarang anak-anak sekarang jago bahasa Inggris, bener kan? Iya. Tapi suka nanya bahasa Indonesia sederhana ke kamu kan? Pak, meramal tuh apa sih? Loh, kita kan bingung kan? Meramal bukannya kata-kata umum gitu kan ya? Terus kan tanya seperti itu. Pak, mama apa? Pandanan tuh apa sih? Pandanan kata tuh apa sih? Gak pernah tahu dia pandanan kata itu. Kebalik juga seperti kita nih. Kemarin gue ditanya sama anak gue nih. Ada satu tayangan gitu. Di situ bilang tentang SW. SW-nya kok begini? Gitu. Gue bilang, SW itu apa ya? Nanya dong. Gue gak ngerti nanya ke anakku. SW apa sih? Apa tadi? Status WA. Gue kan gak ngerti. Sama. Artinya. Gak ada di kita ya. Artinya bukan cuman kelemahan kognitif di anak-anak itu bukan cuman istilahnya dominasi mereka, kita juga bisa gitu. Bisa. Dan dia punya kognitif yang menurut dia itu yang perlu. Yang lain nggak perlu, ngerti nggak? Seperti kita juga. Iya, dunia dia seperti gini, inilah yang perlu bagi saya. Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang mungkin bagi kita kognitifnya jelek, tapi bagus bagi dia gitu. Nah itu banyak orang ngelihatnya terbalik. Dia bilang anak sekarang nggak bisa bikin surat, anak sekarang nggak bisa ini. Tapi kalau ditanya masalah kreativitas, ditanya masalah ide, kita yang nggak punya. Tapi kalau ngomong soal wisdom, ya kita gitu. Semoga cuma alasannya satu, kenapa wisdom kita? Kita pernah muda, mereka benar-benar tua. Cuman itu. Wisdom kan karena pengalaman. Kita pernah tua, mereka tidak pernah muda. Ya. Bahkan ada satu tuh, sahabat saya, ditanya sama, ini dosen S3. S3-nya nanya, Pak, saya boleh bahasa Inggrisnya pakai AI nggak? Oke. Dia bilang apa? Harus, kenapa? Soalnya bahasa Inggris lo jelek. Profesornya bilang gitu, harus pakai AI kenapa? Bahasa Inggris lo jelek, malu-maluin gua kalau seminar. Oke. Kok ini ada kesenjangan pemahaman nih kok. Ya antara masyarakat tertentu, paling enggak lu lah ya, sama banyak komunitas di kita. Apa kira-kira solusinya? Saya nomor satu paradigma otak. Ya, saya selalu bilang teknologi apapun, jangan hanya terhenti di AI. AI ini masih infant, masih bayi, nanti berkembang lebih gila lagi. 5 tahun kalau lagi. udah ada chip di kepala manusia, kita nggak perlu pakai komputer. Apalagi nanti kalau udah ada komputasi kuantum, lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Iya. Dan itu cuma sekitar 5-10 tahun lagi loh ya. Terus? Kalau saya mah sederhana seperti yang Anda katakan tadi, teknologi itu netral. Yang bisa mewarnai positif negatif bukan teknologinya, orang yang make dan orang yang buat. Orang yang buat dan orang yang make. Makanya dalam AI itu ketika ngomong etika selalu berlaku untuk dua orang ini, yang buat sama yang make. Oke, tapi belum jawab nih soal bagaimana mengatasi kesenjangan yang realitasnya kan begitu. Ya. Ngatasinnya gimana? Ya pakai aja, suruh pakai. No. Mas gue ada satu kelompok tertentu di yang nggak setuju dengan yang setuju atau gimana? Bukan. Kesenjangan terhadap pemahaman itu loh. Kesenjangan atas pemahaman yang ada. Tidak ada cara lain kecuali edukasi, sosialisasi, dan pengalaman gua, edukasi sosialisasinya nggak bisa teori. Dia makin beneran. Oke, dulu juga gini. Waktu gua bikin program sosialisasi internet dulu dengan program Sekolah 2000, terus program roadshow internet. Lalu juga pernah ikut kan? Kan kita ngalamin itu dulu. Yang internet dibilang jin. Hasil dari internet dibilang jin. Dibilang entah dari dunia mana nggak jelas nih. Jangan percaya kan gitu semua. Nah ini kan satu hal yang menurut gua ini pemerintah karena waktunya cepet banget kan. Internet itu dulu
kan tahun 95 hadir. Yeah. Tahun 2008 baru keluar undang-undangnya. Yeah. Nah, sebelum-sebelumnya semua coba pakai etika normatif dan maksa-maksain pakai regulasi yang lain. Ini kalau sekarang ini nggak bisa nih ya. Iya, betul. Nggak bisa nih ya. Nggak bisa dipaksa-paksain soalnya. Nah, saya cara sosialisasi di Indonesia paling pas pakai apa? Pakai cerita-cerita lucu, Bro. Oke. Nih contoh nih. Sosialisasi AI nih. Saya bilang. Kabarnya kuburan orang Amerika digali. Isinya mayat orang Amerika dong. Yeah. Tapi di sisi pinggirnya itu ada setumpuk dokumen. Begitu dilihat ternyata desain mobil listrik, Bro. Karena dia mulai dengan mobil listriknya mencoba bikin baterai, desainnya keren banget. Oke. Kuburan orang Jepang digali, Bro. Setumpuk juga isinya. Tapi begitu dilihat desain kereta api cepat, mulai dari Shinkansen dulu, yang sekarang diikuti oleh Cina segala. Kuburan orang Jerman, Prancis digali. Isinya desain pesawat udara. Oh, yang gede. Terus kapan tiba katanya kuburan orang Indonesia digali? Isinya bukan setumpuk, Bro. 3 tumpuk. Wah, kan keren banget. Yang lain setumpuk, kita 3 tumpuk. Dilihat tumpukan pertama. Kumpulan isi MOU, Bro. Oke. Tinggal isi MOU. Oke. Terus yang kedua dibuka. Apa? Begitu yang kedua dilihat print-printan PowerPoint seminar. Seminar PowerPoint di print jadi setumpuk itu. Dan yang terakhir, kumpulan brosur pameran. Genes ya. Apa yang ingin saya katakan? Di saat orang lain sudah menggunakan berbagai teknologi termasuk AI untuk membuat film Walt Disney, untuk membuat mobil yang serba tanpa yang nyetir, untuk bikin makanan dengan bioteknologi dan lain sebagainya, udah membentuk produk-produk itu yang kita pakai, kita masih berantem ngomongin plus minusnya. Kita masih ngomongin ini beretika apa tidak. Kita masih ngomongin apa masih brand road apa. Dibahas terus, sementara yang lain sudah memakai sesuatu dan mendatangkan manfaat bagi kehidupannya. Sementara kita masih berdebat, memikirkan terus. Itu saya selalu bilang begitu. Begitu mereka ketawa, ya udah Pak, sekarang pakai. Kalau nggak bermanfaat, ya buang. Kalau bermanfaat, ya manfaatkan. Dan itu ternyata tergantung orangnya. Oke. Nah, ngatasin persoalan ini kok. Ini kan artinya dengan lu cerita gitu tadi dan banyak cerita yang kan menggambarkan betapa persoalan kita ini luar biasa. Lu harus bikin gerakan lagi. Harus bikin gerakan lagi. Iya gitu. Aduh. Jadi, tapi kalau dulu nih gue masih punya confident gitu karena ya baru tahap infrastruktur lah. Dulu top down gampang kali ya. Ya, dulu top down juga. Sekarang kan orang udah cari cara sendiri-sendiri gitu kan. Bahkan sekarang ada highlight orang-orang egois sekarang apa? Nggak peduli sama yang nggak ngerti, dia lari aja sendiri. Pokoknya saya ngerti, yang lain enggak. Akhirnya kan orangnya jadi rugi. Tapi ini pemerintah harus ikut campur. Memang di luar seperti itu. Pemerintah selain di luar membuat roadmap, membuat blueprint, mereka juga menanamkan yang namanya pertama itu paradigma atau pola pikir yang benar mengenai teknologi terutama AI. Ya, sampai kemana? Apakah itu berlawanan dengan etika, berlawanan dengan kepercayaan, berlawanan dengan agama, berlawanan dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, nah artinya selain pemerintah kan tentu kan banyak nih stakeholder yang lain yang juga harus ikut bergerak bareng. Betul. Gitu. Iya. Harus bareng-bareng. Dan terus-terusan persisten. Terus-terusan dia. Ibu saya mana mengerti AI apa. Begitu gara-gara anak-anaknya kan biasa kan ibu kalau udah sendirian kan selalu nanya ke anak-anaknya kan, gangguin sini, gangguin ini, minta perhatian gitu kan. Lama-lama sama adekku diajarin ChatGPT. Sekarang seneng banget dia, dikit-dikit nanya itu, dikit-dikit. Anaknya dicuekin sekarang. Ini pengalaman pribadi gue juga ya. Gue kan punya grup nih, grup alma mater kuliah. Habis gitu kan setiap ada pertanyaan apa di dalam situ selalu gue bilang /meta AI gitu tuh. Nah, gue ini gue tanggapi pernyataan. Akhirnya tuh lama-lama dan cuman gue doang tuh yang di awal-awal ya.
lama-lama sekarang teman-teman tuh udah pada familiar sama itu gitu. Akhirnya ngobrolnya jadi lebih terarah. Iya, lebih fokus, lebih terarah. Iya, dan mulai jago dalam hal prompting. Ilmu baru tuh. Entar tuh video yang lainnya. Ya. Tapi kan itu lingkup kecil kok. Ya. Nah, kalau kita bicara lingkup nasional, kira-kira menurut lu apa ya tahapan awalnya setelah kayak sepakat? Dulu, saya rasa kayak dulu kan lo juga selain masalah internet juga masalah security dulu. Ya kan? Kita masih ingat gak dulu ada pakai internet yang aman. Ya, habis itu aman dan sehat dan aman. Internet sehat dan aman. Nah, di AI ini yang banyak orang pakai adalah pakai yang cerdas dan bijak. Cerdas itu artinya lo bisa pakai, bijak itu masalah terkait dengan etika, tidak negatif, tidak tergantung sama itu terus, tidak membuat brain rot dan lain sebagainya. Itu lebih bijak saudara. Jadi antara plusnya itu cerdas, mengatasi negatifnya itu bijak maksudnya gitu. Artinya di sini peran regulasi jadi penting. Dan rakyat butuh banyak contoh. Gitu. Contoh-contohnya gini kan. Kan bagi orang yang nggak pernah pakai, ini loh pertanyaan saya gini, perlu nggak sih dia paham AI itu cara kerjanya gimana? Kalau di luar negeri negara-negara maju, salah satu etikanya sebelum memakai AI, Anda harus memahami cara kerja AI, itu etikanya. Dan itu tertulis. Maksudnya melakukan satu norma yang terikat. Di doktrin. Sebab kalau kamu tidak tahu cara kerja AI, nanti cara kamu menggunakan hasil AI itu bisa salah. Iya. Bisa ngawur. Misal saya tanya, saya lagi sakit asam urat, kira-kira obat generiknya apa? AI ngeluarin, langsung lo ambil aja bulat-bulat jebret, kan? Padahal mungkin harus saya tambahin, ini antara obat ini ada kontradiksi apa tidak, ya kan? Boleh nggak untuk usia sekian? Itu kan ada pertanyaan banyak lagi, cuman gue nggak tanyain. Nah, kalau orang yang nggak tahu dikirain AI itu kayak dokter, ngomong sedikit dokter ngelihat muka kita, usia kita kayak begini, nih obatnya. Ya kan dokter udah punya pengalaman panjang. Tapi AI kan harus ditanya konteksnya apa, kita harus kasih tahu dong. Oke. Gitu. Nah, cara kerja AI itu di luar diajarkan semenjak sedini mungkin di sekolah. Oke. Dan dengan bahasa anak-anak, dengan bahasa yang disesuaikan loh. Bukan bahasanya rumit-rumit. Gitu. Tapi kan situasi di luar dengan situasi latar belakang situasi lo ya kan pasti beda dong. Buktinya internet canggihan kita sekarang. Pakainya. Iya. Canggihan kita. Tiba-tiba ada media sosial kita semua juaranya. E-commerce kita gila-gilaan. Nah, ya itulah karena nggak terkelola dengan baik. Iya. Oke, kok ini kayaknya kali ini kita cukup dulu nih. Ya. Cukup dulu. Emang kita ada manfaat ya kita ngomongin. Wah, moga. Kita lanjut nanti di kesempatan berikutnya dengan tema yang yang mau nanya boleh ya di nanya di komen tanya boleh atau ngajuin judul untuk berikutnya. Ngobrol-ngobrol aja gitu. Good. Iya gitu. Thank you. Kadang-kadang undang tamu. Oke. Iya, undang tamu. Ada satu terakhir. Apa? Terakhir. Suatu ketika ada seorang menteri nanya saya, Prof, apakah Indonesia itu perlu AI? Perlu AI apa tidak? Dia bilang saya, apakah sudah waktunya kita ini perlu AI apa tidak? Saya bilang apa? Indonesia tidak hanya perlu AI, bro. Indonesia tergantung dengan AI. Karena Indonesia tanpa AI bacanya Dones. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.